karena posisinya memang pro dan kontra ya, tapi yang diucapkan oleh beliau sangat-sangat apa ya, sangat-sangat apa ya. Saya akan membahas Sayyid mudanya ini, Sayyid muda yang menjadi khodim majelis, memberikan sambutan, dan sambutan tersebut kami tidak memprovokasi. Oke, itu tidak memprovokasi, tapi dalam ucapannya mengajak umat itu untuk ada backingan maksudnya. Sakit hati kami Pak, Bu, melihat para alim ulama, para pewaris Nabi Muhammad intimidasi. Wallahi demi Allah, ini bukan bentuk provokator atau untuk memperkeruh keadaan, tapi ini bentuk daripada rasa kecewa kita, ingkar hati kita. Fa illam yastati' wa bi lisani. Mohon maaf, saya tidak punya kemampuan untuk merubah keadaan sekarang, tapi wallahi demi Allah, saya punya lisan untuk berbicara, menyuarakan daripada kebenaran. Sakit hati Pak, miris hati Pak, melihat pewaris ulama, pewaris Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini saya melihat satu Habib ya, satu Sayyid muda dari Tegal, yang dimana ternyata abahnya mengadakan acara Maulid Akbar yang mengundang Kiai Tohawi. Tahu Kiai Tohawi itu siapa? Beliau adalah seorang ulama yang mengutarakan saking jengkelnya, saking marahnya dengan adu dombanya mereka, akhirnya mengatakan mereka itu adalah iblis. Dan akhirnya muncullah statement-statement pro dan kontra yang sampai saat ini terus menerus jalan ya, karena posisinya memang pro dan kontra ya, tapi yang diucapkan oleh beliau sangat-sangat apa ya, sangat-sangat apa ya. Saya akan membahas Sayyid mudanya ini, Sayyid muda yang menjadi khodim majelis, memberikan sambutan, dan sambutan tersebut beliau mengutarakan berkali-kali, saya tidak memprovokasi, kami tidak memprovokasi. Oke, itu tidak memprovokasi, tapi dalam ucapannya mengajak umat itu untuk ada backingan maksudnya. Lindungi para ulama, lindungi para kiai, lindungi para habaib. Tugasnya siapa? Itu yang beliau utarakan dalam hatinya dan juga dalam tutur bahasanya. Tugasnya kita sebagai pecinta. Makanya betul juga kalau memang Habib ini mengutarakan seperti itu, mungkin saking gregetnya ya. Sayyid muda ini mengutarakan mungkin saking gregetnya melihat kondisi seorang kiai yang diturunkan secara tidak hormat, diteriak-teriaki di bawah panggung, kiainya di atas panggung. Saya orang Islam bukan iblis. Sampai kiai kok katakan iblis. Turun. Hei, saya bukan iblis. Siapa juga yang ngatain iblis? Mereka adalah manusia. Oke, mungkin Habib tersebut, Sayyid tersebut ini yang masih muda, mempunyai darah muda. Darah muda itu darahnya para pejuang. Ingat apa kata Rhoma Irama? Darah muda, darahnya para pejuang. Sayyidnya salah ya. Yang penting apa yang diungkapin oleh Habib muda ini, Sayyid muda ini sangat-sangat baik dan istimewa. Saya sebagai pribadi saya mengapresiasi ucapan daripada Sayyid muda ini. Mudah-mudahan istiqomah terus bersuara, karena beliau mengungkapkan saya bersuara membela kebenaran. Oke, kita saksikan ke depannya apakah istiqomah untuk membela kebenaran. Kita simak daripada pernyataan Sayyid muda ini dalam sambutan Maulid Akbar di tempat abahnya. yang diajarkan oleh para sahabat, sahabat diajarkan kepada tabi'in, tabi'in diajarkan kepada atba'ut tabi'in, sampai sekarang kepada al-ulama, para orang-orang alim yang di hadapan kita semua ini. Mereka adalah pembawa panji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mensyafaati umat baginda Nabi Muhammad ketika nanti di yaumul mahsyar. Nabi Muhammad membagikan syafaatnya kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in, dan kepada para ulama. Sakit hati kami Pak, Bu, melihat para alim ulama, para pewaris Nabi Muhammad intimidasi.
Wallahi demi Allah, ini bukan bentuk provokator atau untuk memperkeruh keadaan, tapi ini bentuk daripada rasa kecewa kita, ingkar hati kita. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi Muhammad, kalau engkau umatku melihat kemunkaran, hendaknya dirubah dengan engkau punya kekuasaan. Kalau engkau punya kekuatan, ubah kemunkaran, kemaksiatan yang ada di hadapan kalian, ubah kalau engkau punya kekuatan. Tapi Nabi Muhammad sungguh kasih sayang kepada umatnya, mengasih opsi yang kedua. Fa illam yastati' wa bi lisani. Mohon maaf, saya tidak punya kemampuan untuk merubah keadaan sekarang, tapi wallahi demi Allah, saya punya lisan untuk berbicara, menyuarakan daripada kebenaran. Sakit hati Pak, miris hati Pak, melihat pewaris ulama, pewaris Nabi Muhammad biadab, menghina pewaris Nabi Muhammad. Apapun itu bentuk ormasnya, apapun itu bentuk kiainya, kalau sudah melenceng daripada visi misi Nabi Muhammad, jangan ikuti, jangan fanatik kepada ormas, jangan fanatik kepada kiai. Kalau sudah melenceng, jangan fanatik. Al-Fakir punya guru Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf yang selalu mendoktrin santrinya. Jangan engkau fanatik kepada saya, kata Al-Habib Tahir, kecuali saya sudah meninggal dan dalam keadaan husnul khotimah, ini baru boleh fanatik. Tapi kalau semasa hidupnya masih hidup, jangan fanatik. Kata Al-Habib Tahir, mau fanatik hanya kepada Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad tolak ukur kita, barometer kita di segala aspek apapun. Kita ikuti yang mengikuti Nabi Muhammad, yang berlawanan dengan Nabi Muhammad kita hadapi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang berjuang di barisan Nabi Muhammad SAW, tidak keluar dari visi misi Nabi Muhammad SAW. Saya ingin membawakan satu ayat Pak, satu ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man adlam mimman mana'a masajidallah ayyudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Al-ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ditafsirkan wa man adlam, ditafsirkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, la ahad adlam, ay la ahad adlam, tidak ada orang yang lebih zalim. Ini kata Allah, catat, tidak ada orang yang lebih zalim mimman mana'a masajidallah, daripada orang yang ingin mencegah hamba-hamba Allah, yang ingin lisannya menyebut nama Allah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya diisi untuk mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sagadatil ummah, kenapa umat begitu jatuh moralnya ya Rabb? Ya ahlul qulub fiha nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai hati-hati yang hati di dalam hatinya terdapat cahaya tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudahlah kita akhiri ini, gak usah caci maki, gak usah mengintimidasi para ulama. Kita ini sesama muslim, di dalam hati kita sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tubu ilallah, kembali kepada Allah, kembali lihat salafun salih, kembali ke jalannya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Muhammad diutus liutammima magarimal akhlak. Apakah tidak malu kita kelak di hadapan Nabi Muhammad kita menghadapkan amalan yang buruk yang hanya isinya cacian makian sesama umat muslim, bahkan kepada pewaris Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah ya Rabb. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad ya Rabb, ya Rabb. Jadikanlah umat Nabi Muhammad umat yang menjadi lebih baik ya Allah, yang bisa meniru akhlak baginda Nabi Muhammad, kekasihmu baginda Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Wallahi Pak, wallahi Bu, demi Allah saya tidak ada niat sedikit provokasi atau memperkeruh keadaan, tapi ini bentuk kecewa hati saya melihat keadaan sekarang. Karena ini hadis Nabi tadi yang saya sebutkan. Saya hanya punya mulut yang bisa untuk melantangkan kebenaran, yang bisa untuk melantangkan aspirasi. Saya punya hati. Saya tidak mau menjadi orang yang ad'aful iman, kata Nabi Muhammad. Saya tidak mau menjadi orang yang paling lemah imannya, yang hanya ingkar ketika melihat kemungkaran, ingkar hanya dengan hati. Ini kata Nabi Muhammad, orang yang paling lemah imannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak sama sekali tidak ingkar melihat kemungkaran, bahkan
dipertanyakan imannya. Naudzubillah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang berada di jalannya Nabi Muhammad, yang selalu mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Setelah sambutan beliau, mudah-mudahan ini sebagai informasi saja. Ayo kita sama-sama kembali lagi untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga kondusivitas pastinya. Ya, TNI dan Polri siap menjadi penengah apabila ada terjadi sesuatu. Makanya jangan ragu ya untuk membela kiai, membela habaib, siapapun itu kiainya dan siapapun itu habaibnya yang mereka lantang untuk bersuara persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan ini sebagai informasi saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.